Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, dan di segmen ini kita ada di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Seperti biasa saudara, setiap hari Senin kita akan membahas seputar vaksinasi COVID-19. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV sehari sebelum tayang, atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor 02153660500. Hari ini seperti biasa sudah bersama kami bergabung secara online Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Ketua Komnas KIPI, Profesor Hingki Hindra Irawan Satari. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Pagi. Salam sehat juga, Valen. Iya, terima kasih Prof. Sudah selalu meluangkan waktunya setiap hari Senin ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Sapa Indonesia Pagi terkait vaksin. Nah, ini sudah ada penanya, Dok, yang langsung saja saya bacakan kepada dokter ya, dari @dimasaha64. Pagi Dok, saya menderita penyakit hipertiroid. Kemarin saya dipaksa harus melakukan vaksinasi tahap 1 karena harus bekerja. Sekarang diminta lagi untuk melakukan vaksin kedua, tapi tidak saya iakan karena sekarang hormon tiroid saya sedang meningkat. Nah, solusinya apa kira-kira? Apakah saya bisa meminta surat pernyataan dari dokter terkait ketidakiaan saya, tidak mengiyakan untuk melakukan vaksin kedua ini? Silahkan, Prof. Makasih, Pak Dimas. Terima kasih juga sebetulnya sudah patuh terhadap peraturan perusahaan. Namun memang saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saja vaksin diberikan pada orang sehat. Kalau seseorang mempunyai komorbid seperti Pak Dimas, bukannya kontraindikasi, bukannya tidak boleh divaksinasi, harus dikendalikan terlebih dahulu, harus diobati terlebih dahulu. Setelah itu silakan divaksinasi. Jadi anjuran saya, Pak Dimas, kan Pak Dimas sekarang hipertiroid, kadar hormonnya tidak normal. Itu saatnya untuk berobat ke dokter yang mendiagnosis dan seperti biasa mengobati Bapak. Dengan demikian, Bapak akan memperoleh surat dari dokter yang merawat bahwa saat ini vaksinasi ditunda, bukan kontraindikasi, bukan tidak boleh diberikan. Surat itu Bapak bawa ketika akan ke pos vaksinasi. Nah, di sana pasti petugas tidak akan melakukan vaksinasi. Juga surat tersebut barangkali diperlukan 2 kopi. 1 buat sentra vaksinasi, yang satu lagi untuk perusahaan tempat Bapak bekerja. Dan juga Bapak membawa surat dari dokter yang menyatakan bahwa untuk saat ini vaksinasi terhadap Bapak ditunda karena Bapak akan mendapatkan pengobatan selama berapa lama dan akan dievaluasi. Katakanlah diberi obat buat seminggu, evaluasi hormonnya, atau diobatin 2 minggu, kemudian dievaluasi hormonnya, atau diobati sebulan, baru normal hormonnya segera divaksinasi. Saya kira mudah-mudahan jalan keluar ini dapat dilalui dan pihak perusahaan maklum, dan juga petugas sentra vaksinasi tidak akan serta-merta melakukan vaksinasi apabila Bapak datang dan membawa surat tersebut. Namun pesan saya ini kendalikan dulu hipertiroidnya, Pak. Ya, itu juga cukup berbahaya ya, membahayakan, bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Setelah terkendali, silakan divaksin. Jadi sekaligus kita bisa melakukan perlindungan terhadap diri Bapak sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini juga hampir sama Dok pertanyaannya terkait boleh atau tidaknya menerima vaksin. Dari @hafizputra74. Selamat pagi Dok, saya penderita Guillain-Barré syndrome untuk waktu yang lama dari umur saya 12 tahun sampai dengan sekarang 21 tahun. Masih belum sembuh dan justru semakin memburuk. Saya pernah 2 kali dirawat di rumah sakit sampai dengan 2 minggu karena disuntik. Terakhir kali saya suntik alergi dan malamnya langsung lumpuh total. Sekarang ini ada program wajib vaksin dari pemerintah. Apakah bisa saya divaksin? Silahkan Prof untuk dijawab. Terima kasih Pak Hafid. Jadi memang benar bahwa Bapak saat ini belum dalam keadaan stabil atau belum dapat dalam keadaan layak untuk divaksinasi. Karena riwayat perjalanan penyakit Bapak yang masih belum bisa dikendalikan, ya. Dan kebetulan ini ke sistem syaraf, memang perlu dilakukan pengobatan yang dengan perhatian khusus dan oleh spesialis
dalam hal ini spesialis syaraf. Jadi Bapak saat ini segera kembali ke dokter yang menurut Bapak paling komunikatif ya, pasti dapat diajak berdiskusi sehingga Bapak bisa mendapatkan surat dari dokter tersebut untuk barangkali kalau diperlukan oleh kantor bisa diberikan kepada pimpinan. Atau juga kalau misalnya tetap disuruh oleh kantor ke sentra vaksinasi, saya kira kalau Bapak mempunyai surat tersebut dari dokter spesialis syaraf, tentu petugas tidak akan langsung melakukan vaksinasi terhadap Bapak. Jadi saya sependapat Bapak harus dinyatakan terkendali oleh dokter yang mendiagnosis dan merawat Bapak selama ini. Untuk itu Bapak saat ini belum dapat divaksinasi sampai ada surat keterangan bahwa Bapak penyakit syarafnya terkendali. Nah, itu memang kita tidak tahu berapa lama, namun saya tegaskan bukan kontraindikasi, namun tunda dahulu sampai mendapat surat layak untuk divaksinasi dari dokter yang merawat Bapak. Terima kasih. Dok, ini kan termasuk sistem penyakit autoimun. Berarti hingga saat ini untuk semua penyakit autoimun masih belum dianjurkan untuk menerima vaksin ya, Dok ya? Jadi penyakit autoimun dapat menerima semua vaksin dengan syarat dalam keadaan terkendali. Oke. Nah, yang dapat menentukan dapat terkendalinya itu kalau autoimun ya sebetulnya kan bidang alergi imunologi. Jadi dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Nah, para teman sejawat inilah yang dapat menentukan dari parameter laboratorium dan dari parameter keadaan umum untuk menentukan layak atau tidak divaksinasi. Sebelum terkendali, tentunya ditunda. Jadi bukan nggak bisa suatu saat. Cuman itu sangat individual. Ada yang bisa segera, ada yang bisa lama, ada yang bisa berbulan-bulan baru terkendali. Jadi ini sebetulnya tadi saya sampaikan Pak Dimas, Pak Hafid ya, dan penyakit-penyakit lainnya yang ada komorbid. Ini sebetulnya momen yang tepat untuk kita lakukan kontrol kembali secara berkala kepada dokter-dokter kita. Hipertiroid harus kontrol berkala, Guillain-Barré harus kontrol berkala. Autoimun harus kontrol berkala lah, nggak ada kaitannya ada COVID atau nggak ada COVID, cuma harus kontrol berkala. Begitu dalam keadaan terkendali, kita bisa divaksin COVID. Demikian, Valen. Oke, istilahnya semua penyakit sebenarnya boleh untuk menerima vaksin yang jelas harus dalam kondisi terkontrol gitu ya, Prof ya. Oke, siap. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dokter, Prof, maksud kami dari @aditya_a21. Pagi, Dok, saya terjadwal dosis booster tanggal 12 Februari, tapi di tanggal 11 atau 1 hari sebelumnya saya positif Omikron dan baru selesai isolasi mandiri tanggal 21 Februari. Pertanyaannya, kapan saya boleh vaksin booster? Apakah setelah tanggal 21 setelah dinyatakan selesai isoman dengan hasil antigen negatif, lalu saya boleh langsung booster atau seperti apa? Silahkan, Prof, dijelaskan. Ya. Terima kasih, Adit. Jadi Adit terkena infeksi oleh virus secara alamiah. Dengan demikian, Adit juga mempunyai kekebalan. Seperti kita ketahui, kekebalan seseorang didapat akibat kekebalan pasif gara-gara terinfeksi seperti Adit atau kekebalan aktif akibat vaksinasi. Kekebalan yang didapat Adit karena infeksi alamiah, derajat perlindungannya bergantung kepada derajat penyakit yang diderita Adit. Lebih berat penyakit yang dialami oleh Adit, lebih panjang daya lindung yang diperoleh. Lebih ringan yang diperlihatkan oleh Adit, lebih pendek masa perlindungan oleh kekebalan. Kalau seseorang masih mempunyai kekebalan, lalu disuntik, maka bisa dua kemungkinan. Terjadi hiperreaktivitas, ya, reaksi yang berkelebihan, yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Atau vaksin yang datang tidak akan terbentuk antibodi karena dinetralkan oleh antibodi yang masih ada.
Jadi sekarang kita kembali ke Adit. Gimana gejala yang dirasakan atau didiagnosis oleh dokter dan dinyatakan oleh dokter? Gejalanya ringan, tanpa gejala, atau gejala berat? Kalau gejala ringan, kekebalan yang dapat diperoleh berlangsung kira-kira 1 bulan. Kalau kita gejalanya berat, sesek, dirawatnya ICU, ya, itu kekebalannya kira-kira 3 bulan. Jadi kapan waktu yang tepat? Nah, tergantung. Kalau Adit gejalanya ringan, sebulan setelah dinyatakan sembuh, bisa divaksinasi. Jadi kadar antibodi udah mulai menurun, vaksinasi naik lagi. Kalau sakitnya sesek, dirawat di ICU, paru-parunya gambarannya buruk, maka kekebalan diperoleh sampai 3 bulan setelah sembuh. Jadi divaksinasi setelah 3 bulan dari sembuh. Nah, mudah-mudahan Adit bisa menentukan dan kapan melanjutkan untuk divaksinasi booster. Andai kata kalau tanpa gejala seperti apa, Prof? 1 bulan. Oh, 1 bulan tetap ya? Oke, Ya. baik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, dokter. Dari @rifski19. Saya mau tanya, jadi adik saya ini kelas 4 SD kemarin habis vaksin kedua. Nah, besoknya itu langsung demam tinggi serta batuk pusing dan sekarang malah muntah dan mengeluhkan sakit perut saat dikasih makan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini termasuk KIPI, Prof? Ya. Terima kasih Rifki. Terima kasih juga adiknya telah diajak untuk divaksinasi, namun mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, karena definisinya adalah setiap kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi diduga berhubungan dengan imunisasi. Nah, apakah demam, batuk, ya, sakit kepala, muntah, sakit perut itu merupakan gejala yang terkait dengan vaksinasi. Kalau melihat 1 atau 2 hari setelah vaksinasi mungkin terkait, namun akan menghilang dalam 1-2 hari. Kalau diberikan obat demam turun, ya, diberikan obat batuk ada, diberikan obat pusing sembuh, dikasih obat muntah hilang, obat sakit perut dikasih. Namun kalau gejala melanjut, itu kita harus cari penyebab lain. Jadi meskipun kejadian kita pasca imunisasinya terjadi setelah imunisasi, namun masih mungkin ada penyebab lain. Nah, kalau bilang 1-2 hari nggak ada perbaikan atau diberikan obat tidak ada respon, itu kayaknya bukan gara-gara vaksin. Nah, harus segera diobatin. Siapa yang bisa mendiagnosis? Dokter. Jadi kembali kita hubungin nomor yang tertera di kartu vaksin atau kita hubungi dokter pribadi, dokter keluarga, atau Fasiankes, puskesmas yang terdekat atau rumah sakit yang terdekat untuk dicari gejala demam, batuk, pusing itu memang gejala dari KIPI atau bukan. Kalau gejalanya juga bukan kan harus ditentukan diagnosisnya sehingga diberikan obat yang sesuai sehingga dikira dapat pulih. Jadi kalau memang gejala 1 hari, 2 hari tidak membaik, segera berobat ke dokter untuk segera diobati dan mudah-mudahan cepat pulih. Oke, yang jelas kalau misalnya setelah vaksin terkena penyakit flu, demam, macam-macam kalau sudah diobati dengan obat simptomatik seperti yang sebenarnya ketika sudah vaksin biasanya diberikan seperti paracetamol atau obat batuk itu nggak apa-apa ya, Prof ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 hari itu baru kemudian ditanyakan biasanya ke hotline nomor kalau misalnya terjadi KIPI.